Selamat datang di era AI, di mana mesin tidak hanya membantu kita bekerja, tetapi juga mulai mengambil alih tugas-tugas rutin. Mulai dari menulis email, menganalisis data, hingga mengendarai mobil, AI semakin pintar dan serba bisa. Namun, di tengah perkembangan ini, ada satu hal yang tetap menjadi milik kita sepenuhnya, yaitu kreativitas. Bayangkan ini, AI bisa menulis sebuah lagu, tapi hanya manusia yang bisa menciptakan lirik dengan perasaan yang benar-benar menyentuh hati. AI mungkin mampu melukis, tetapi hanya manusia yang bisa menambahkan makna mendalam di balik sapuan kuas. Disinilah kreativitas menjadi kunci. Mesin diciptakan untuk menyelesaikan tugas yang teratur dan berulang, sementara manusia memiliki keistimewaan untuk berpikir di luar kotak, menciptakan ide-ide baru, dan melihat dunia dari sudut pandang yang unik. Di masa ini, kreativitas bukan lagi hanya tambahan, melainkan kebutuhan utama. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Fokuslah pada kemampuan yang membuat kita berbeda. Temukan ide-ide unik, perbarui cara pandang, dan jangan ragu untuk mencoba hal baru. Era AI ini bukan hanya tentang bersaing dengan mesin, tetapi juga tentang bekerja sama dengannya sambil tetap mempertahankan keunggulan manusiawi kita. Kreativitas adalah kekuatan super Anda di dunia yang semakin otomatis ini. Kreativitas sering dianggap sebagai sesuatu yang ajaib, seolah-olah hanya orang berbakat atau seniman besar yang memilikinya. Padahal sebenarnya, kreativitas adalah kemampuan sederhana namun luar biasa, menciptakan sesuatu yang baru dan bernilai. Ya, sesederhana itu, tapi juga sekompleks itu. Kreativitas datang dalam berbagai bentuk. Ada yang menciptakan lukisan indah, ada yang menemukan cara baru untuk menghemat waktu di dapur, dan ada juga yang mampu memecahkan masalah bisnis dengan solusi jenius. Seni, ilmu pengetahuan, bisnis, semua membutuhkan kreativitas. Kabar baiknya, setiap orang sebenarnya kreatif. Ya, termasuk Anda. Mungkin Anda tidak menggambar seperti Picasso atau menulis seperti Shakespeare, tapi kreativitas Anda bisa muncul saat Anda menemukan cara baru untuk mengatur jadwal yang sibuk, memecahkan masalah di tempat kerja, atau bahkan membuat lelucon yang membuat teman-teman tertawa. Intinya, kreativitas adalah kemampuan alami kita sebagai manusia. Itu adalah bagian dari cara kita berpikir, melihat dunia, dan menyelesaikan masalah. Jadi, jangan pernah meremehkan kemampuan Anda untuk berpikir kreatif. Siapa tahu ide kecil Anda hari ini bisa menjadi sesuatu yang besar di masa depan. Kreativitas itu seperti otot, semakin sering dilatih, semakin kuat jadinya. Tapi, bagaimana cara melatihnya? Tenang, ada banyak cara sederhana dan menyenangkan untuk mengasah kreativitas Anda. Berikut adalah beberapa tips praktis yang bisa Anda coba. 1. Brainstorming secara teratur. Ambil secarik kertas atau buka aplikasi catatan dan tuliskan ide-ide Anda, seaneh apapun. Jangan pikirkan dulu apakah ide itu bagus atau tidak, biarkan saja mengalir. Kadang, ide terbaik muncul dari ide yang paling absurd. 2. Berani mengambil risiko. Cobalah sesuatu yang belum pernah Anda lakukan. Takut gagal? Itu wajar. Tapi ingat, kesalahan adalah bagian dari proses kreatif. Banyak karya hebat di dunia ini lahir dari eksperimen yang awalnya tidak berjalan mulus. 3. Bereksperimen dengan berbagai ide. Jangan takut untuk mencoba sesuatu yang di luar kebiasaan Anda. Ganti perspektif, gabungkan dua ide yang tampak tak berhubungan, atau coba teknik baru. Anda tidak pernah tahu hasilnya sampai mencobanya. 4. Pelajari keterampilan baru. Belajar hal baru seperti memainkan alat musik, memasak resep baru, atau mempelajari bahasa asing bisa membuka pintu kreativitas yang sebelumnya tertutup. Hal ini akan memberi Anda cara pandang baru yang segar. 5. Bergaul dengan orang kreatif. Lingkungan Anda sangat memengaruhi kreativitas. Berkumpullah dengan orang-orang yang suka berpikir di luar kotak. Diskusi dengan mereka bisa memunculkan ide-ide yang tak terduga. Intinya, jangan anggap kreativitas sebagai sesuatu yang sulit dicapai. Jadikan kebiasaan untuk bermain dengan ide, mencoba hal baru, dan terus belajar. Dengan sedikit latihan dan banyak keberanian,
Anda akan terkejut dengan seberapa kreatifnya diri Anda. Pernah dengar istilah hidup itu seni? Nah, hidup kreatif sebenarnya lebih dari sekadar seni. Ini adalah cara menikmati hidup dengan penuh warna. Gaya hidup kreatif berarti mengisi hari-hari Anda dengan kebiasaan yang tidak hanya menyenangkan, tetapi juga merangsang pikiran dan ide-ide segar. Bayangkan ini, Anda sedang berjalan santai di taman. Udara segar, pemandangan hijau, dan suara burung, semua itu bisa memunculkan ide brilian di kepala Anda. Atau mungkin Anda sedang membaca buku yang menarik, dan tiba-tiba terpikirkan cara baru untuk menyelesaikan masalah di kantor. Itulah kekuatan gaya hidup kreatif. Hal-hal sederhana seperti membaca, mendengarkan musik, atau bahkan berbincang dengan teman dapat menghidupkan kembali imajinasi Anda. Ketika Anda melibatkan diri dalam aktivitas yang Anda nikmati, stres pun berkurang dan pikiran Anda lebih terbuka untuk hal-hal baru. Jangan lupa pentingnya meluangkan waktu untuk diri sendiri. Kadang ide kreatif terbaik muncul ketika Anda sedang bersantai, seperti saat mandi atau berjalan-jalan tanpa tujuan. Kreativitas butuh ruang untuk bernapas, jadi jangan terlalu memaksakan diri. Kesimpulannya, gaya hidup kreatif adalah kombinasi antara eksplorasi, relaksasi, dan kesenangan. Temukan aktivitas yang membuat Anda merasa hidup, nikmati prosesnya, dan biarkan kreativitas mengalir dengan bebas. Hidup kreatif adalah tentang menghargai momen kecil yang bisa membawa Anda ke ide-ide besar. Kreativitas itu seru, tapi bukan berarti tanpa tantangan. Kadang, rasanya seperti menatap kertas kosong selama berjam-jam tanpa ide muncul, atau mungkin Anda punya ide brilian tapi takut mencoba karena apa kata orang nanti? Nah, mari kita bahas beberapa tantangan utama yang sering menghalangi kreativitas kita. 1. Ketakutan akan kegagalan. Ini adalah musuh utama kreatif. Pikiran seperti, bagaimana kalau ideku jelek? Atau, bagaimana kalau tidak ada yang suka? Sering membuat kita berhenti sebelum mulai. Tapi ingat, semua inovasi besar dimulai dengan risiko kegagalan. 2. Keraguan diri. Apakah aku cukup kreatif? Adalah pertanyaan yang sering menghantui. Keraguan diri ini seperti suara kecil di kepala yang terus-menerus memadamkan api semangat. 3. Kekurangan waktu. Dengan jadwal yang padat dan pekerjaan yang menumpuk, sulit menemukan waktu untuk berpikir kreatif. Tapi tanpa waktu, bagaimana ide-ide baru bisa muncul? 4. Gangguan di mana-mana. Ponsel, media sosial, notifikasi tanpa akhir. Dunia modern penuh dengan distraksi. Fokus menjadi barang langka, padahal kreativitas butuh ruang untuk tumbuh. 5. Rutinitas yang membosankan. Kadang, terlalu lama dalam pola hidup yang monoton membuat pikiran kita kehilangan percikan kreatif. Kreativitas butuh kesegaran, bukan kebosanan. Tantangan ini memang nyata, tapi jangan biarkan mereka menghalangi Anda. Selanjutnya, kita akan membahas cara mengatasi rintangan ini, jadi tetap semangat dan terus eksplorasi. Kreativitas Anda berharga, dan dunia menantikan apa yang bisa Anda ciptakan. Oke, kita sudah tahu tantangan kreativitas itu nyata, tapi jangan khawatir. Setiap masalah pasti ada solusinya. Anggap saja ini seperti toolkit untuk membantu Anda melewati hambatan kreatif dengan gaya. Yuk, kita bongkar caranya. 1. Tetapkan tujuan. Kadang, ide macet karena kita tidak tahu mau kemana. Mulailah dengan tujuan kecil. Mau menulis satu paragraf? Membuat sketsa sederhana? Tetapkan target realistis dan perlahan tingkatkan. Tujuan memberi arah, jadi pikiran Anda tidak melayang-layang tanpa ujung. 2. Pecah tugas besar, jadi tugas kecil. Tugas besar itu sering menakutkan. Kalau bikin novel terasa mustahil, mulailah dengan satu bab atau bahkan satu kalimat. Langkah kecil bikin segalanya terasa lebih ringan. 3. Ambil jeda. Kadang, ide terbaik datang saat Anda tidak memikirkannya. Ambil jeda, jalan-jalan, dengarkan musik, atau nikmati secangkir kopi. Otak juga butuh waktu untuk menyegarkan diri sebelum kembali ke mode kreatif. 4. Minta umpan balik.
Jangan takut berbagi ide Anda dengan orang lain. Perspektif baru dari teman atau kolega seringkali bisa membuka jalan keluar dari kebuntuan. Plus, siapa tahu mereka punya masukan jitu yang tak pernah Anda pikirkan sebelumnya. 5. Rayakan keberhasilan kecil. Jangan cuma fokus pada hasil besar. Setiap langkah kecil menuju kreativitas pantas dirayakan. Merampungkan satu ide, tepuk tangan untuk diri sendiri. Kreativitas adalah perjalanan, bukan perlombaan. 6. Atasi ketakutan gagal dengan aksi. Ingat, kegagalan bukan akhir dunia, itu pelajaran. Semakin sering Anda mencoba, semakin Anda terbiasa dengan rasa takut itu, dan lama-lama, ketakutan itu akan mengecil. Mengatasi tantangan kreatif memang butuh usaha, tapi percayalah, Anda lebih tangguh daripada hambatan itu. Dengan strategi ini, Anda siap melawan rintangan dan melahirkan karya-karya luar biasa. Jadi, jangan berhenti mencoba, langit adalah batas Anda. Kalau kreativitas itu mata uang, maka Anda sudah kaya raya. Serius, kreativitas punya manfaat yang luar biasa, bukan cuma untuk pekerjaan, tapi juga untuk hidup Anda secara keseluruhan. Yuk, kita bahas kenapa kreativitas itu layak dirayakan. Pernah nggak merasa puas banget setelah menyelesaikan sesuatu yang kreatif? Entah itu menggambar, menulis, atau masak resep baru, kreativitas bikin hati jadi bahagia. Itu karena otak Anda melepaskan dopamin, alias hormon bahagia. Kreativitas adalah bentuk terapi yang menyenangkan. Ketika Anda berpikir kreatif, Anda belajar melihat masalah dari sudut pandang baru. Ini seperti membangun otot mental yang membuat Anda lebih gesit saat menghadapi tantangan hidup. Masalah rumit pun bisa terasa lebih ringan dengan pendekatan yang segar. Kreativitas adalah bahan bakar inovasi. Inilah yang membedakan ide biasa dari ide brilian. Apapun bidang Anda, menjadi kreatif berarti Anda punya keunggulan dalam menciptakan solusi dan produk yang berbeda dari yang lain. Kreativitas seringkali membawa Anda ke jalan yang tidak pernah Anda bayangkan sebelumnya. Ide sederhana bisa berkembang menjadi proyek besar atau bahkan karier baru. Siapa tahu, hobi kreatif Anda malah menjadi peluang bisnis yang menguntungkan. Orang kreatif cenderung lebih fleksibel, adaptif, dan inovatif. Semua itu adalah sifat yang dicari dalam pekerjaan, bisnis, dan hubungan. Kreativitas membuat Anda lebih menarik, baik secara profesional maupun pribadi. Intinya, kreativitas adalah investasi yang selalu membawa untung. Tidak ada ruginya mencoba hal-hal baru, mengeksplorasi ide gila, dan terus membangun potensi kreatif Anda. Jadi, jangan ragu untuk menggali sisi kreatif Anda. Kehidupan Anda akan semakin kaya dan penuh warna. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Kami sangat menghargai setiap dukungan dari kalian. Semoga hari-hari kalian menyenangkan dan sampai jumpa di video selanjutnya.